Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Nusirwan melanjutkan Pak. Tadi ada analisa yang disampaikan oleh Mas Adi dan juga Kang Acep Iwan Saidi. Pak Nus, monggo Pak. Kita sudah masuk di era reformasi. Jadi kebebasan berekspresi itu zaman sudah demikian terbuka. Termasuk diantaranya beberapa waktu sebelum ini pun juga pemimpin-pemimpin kita seperti contoh Pak Jokowi juga seringkali pada waktu itu para seniman membuat wajah, membuat karikatur yang mungkin tidak mengenakkan. Tapi kita juga tidak bisa menghambat atau katakanlah beranggapan negatif karena pada periode saat ini demikian terbuka ekspresi itu untuk ditampilkan. Jadi kebetulan saja yang saat ini di acara kami itu tampil hal tersebut dan itu merupakan salah satu dari rangkaian yang demikian panjang termasuk penampilan penyanyi dan kemudian juga tadi saya sampaikan ada bimbo dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah ekspresi dari karya seni dan ini salah satunya puisi. Tadi kalau dikatakan bahwa ini masuk pada figur-figur tertentu, itu sekali lagi saya katakan termasuk diantaranya mungkin Ibu Ketua Umum juga dan Pak Jokowi sering mendapatkan ekspresi dari apakah itu sifatnya umum, media dan sebagainya yang memberikan gambaran-gambaran yang sebetulnya tidak begitu tepat ya, tidak begitu cocok untuk di negeri kita ini. Tapi ya apa boleh buat, itu ditampilkan memang sudah agak beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi sebetulnya kami pun juga tidak ada arahan sama sekali bahwa nanti materi puisinya demikian, apakah bisa sekarang ini mereka itu diarahkan, kan tidak. Jadi ya sudah, ini adalah sebuah karya seni yang masing-masing bisa mengartikan, masing-masing bisa mengartikan sendiri-sendiri apa itu yang arti dari pemunculan kalimat-kalimat tersebut, termasuk diantaranya adalah yang forum pagi ini saya menilai demikian. Tentu Mas Adi tadi ada penilaian yang lebih spesifik karena memasuki pemilu dan rekan senior kami yang pengamat yang lain yang mungkin penilaiannya berbeda-beda. Ya itulah karya seni tentu akhirnya akan diserahkan kepada pemirsa untuk menilainya sendiri-sendiri. Menjunjung tinggi hasil karya seni Bang Habib, apakah ini tidak akan mengganggu hubungan persahabatan? Begitu? Saya baru mau ngomong, tentu tidak sedikit pun mengganggu atau merusak persahabatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ya, tidak mengganggu persahabatan Partai Gerindra dengan PDIP. Namanya seniman, apalagi di acara partai sebesar itu ya, kita tahu PDIP. Meskipun ada yang mentertawakan, ya, ada yang bertepuk tangan pada saat kalimat tersebut diucapkan, begitu? Nggak akan mungkin juga bisa mengendalikan sampai sedetail itu, ya pelaksanaan acaranya. Ya, kami juga pernah Partai Gerindra bikin acara, ada seniman, bukan seniman, dia kan tiba-tiba menyampaikan kritik, ya mau gimana? Di acara Anda itu? Di acara kita sendiri gitu kan. Nah, jadi ya itulah seniman ya. Ya kadang kita merasa tidak enak mendengar, ya nggak ada masalah juga gitu. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Membayangkan kita langsung Pak Prabowo mungkin nggak telepon ke Bu Mega begitu mungkin. Saya bilang tadi santuy guys Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, Anda singkat mungkin. Ya, saya kira memang kita itu sudah pada satu fase di mana
setiap orang itu punya sifat subjektif yang memang tidak bisa dihindari. Mau kalangan profesional, mau akademisi, mau budayawan dan seterusnya, punya preferensi personal yang tidak bisa dihilangkan. Dulu misalnya banyak kelompok-kelompok aktivis pasca 98 itu yang tidak mendukung Prabowo Subianto misalnya, itu karena Pak Prabowo dianggap punya masa lalu soal 98. Banyak juga aktivis-aktivis tertentu yang misalnya tidak terkonsolidasi mendukung Anies karena Anies terasosiasi dengan kelompok-kelompok Islam kanan. Artinya apa? Hal-hal yang semacam ini perkara biasa. Artinya kita membayangkan seorang seniman, kalangan profesional, akademisi, untuk berdiri di semua kaki agak susah Pak saat ini. Memang sekarang adalah satu musim di mana sikap-sikap personal itu ditonjolkan. Saya nggak suka sama Prabowo, saya tidak suka sama Anies, saya tidak suka ke Ganjar, itu disampaikan secara terbuka. Itulah yang saya kira memang siapapun yang berbicara di depan publik tentu tidak akan terlepas dari kepentingan politiknya secara personal. Kang Acep terakhir Anda singkat, Kang Acep. Ya, saya kira tidak ada persoalan dengan PDIP dan partai-partai yang lain ya. Tapi persoalannya menurut saya kepada siapa lagi kita berharap ya. Sementara budayawan saya menganggapnya sebagai bagian yang mungkin tersisa dari keriuhan ini, dari kebanalan ini ya. Tapi kalau budayawannya sudah begitu, bagaimana kita bisa berharap gitu loh ya. Ini persoalan menurut saya, subjektivisme oke gitu ya. Saya agak kurang setuju dengan Mas Adi barusan ya. Tapi kita tetap punya standar-standar moral, standar-standar etik ya, standar-standar kultural yang harus tetap kita jaga. Kemana lagi kita akan mencari gitu loh ya. Dan warga, masyarakat, publik itu mengharapkan itu. Ini yang saya sangat sayangkan, Mas Arief. Itu, terima kasih. Kang Acep Iwan Saidi, Mas Adi Prayitno, Bang Habibur Rahman dan juga Pak Nusirwan Sujono. Terima kasih Pak atas peran Anda pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu tentunya untuk Anda semua.